Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kejutan Inasi, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan bab 6, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Yang pertama, transaksi penjualan aset tetap. A. Dampak terdapat pendataan entitas induk dan jurnal eliminasi dampak terhadap pencatatan entitas induk, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Yang kedua, yaitu keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila selama aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk atau entitas anak. Yang ketiga, yaitu keuntungan dan kerugian tersebut entitas induk harus membuat pencatatan atau jurnal eliminasi seperti bab 2 sebelumnya. Selanjutnya, yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Yang kedua, yaitu keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, yaitu keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan dan penggunaan aset tetap. Yang keempat, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusut atau tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Selanjutnya, yaitu untuk aset tetap yang disusunkan bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat digunakan atau dijual. Kedua, yaitu transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, A. Dampak penjualan aset tetap tidak disusut terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contohnya seperti gambar 6.1, dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang B. Transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusut atau tanah. Contoh gambar 6.2, transaksi hulu penjualan tanah. Yang C, yaitu transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusut. Contoh pada gambar 6.3, transaksi hulu penjualan tanah. Yang ketiga, transaksi penjualan aset tetap disusutkan terbagi menjadi 3 bagian. A. Dampak penjualan aset disusut terhadap pencatatan entitas induk atau jurnal eliminasi. Contoh gambar 6.4, dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. B. Transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Contoh gambar 6.5, transaksi hulu penjualan bangunan. C. Transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan atau peralatan. Contoh gambar 6.6, transaksi hulu penjualan peralatan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.